Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel Otomotif Indonesia Garasi Mobil Semarang, channel Yahud, membahas dunia jual beli mobil bekas, review mobil bekas, jasa pencarian mobil bekas, modifikasi, painting, upgrade, custom lampu proji. Apapun itu ada di Garasi Mobil Semarang bosku. Nah, kali ini kita punya project pekerjaan dari konsumen kita yang mempercayakan kami untuk menyarikan mobil bekas idaman, SUV idaman beliau, Om Nicholas. Kebetulan Om Nicholas itu pekerjaannya dia pelaut, ini masih di kapal, mempercayakan kami untuk menyarikan CR-V Gen 2 SUV Konde ya. Ciri khasnya dengan ban serep kondenya. Tahun 2003, Matic 20 warna silver metallic. Nah, Om Nicholas ini ingin menghadiahkan mobil ini untuk keluarga beliau, surprise lah untuk ibunya terutama, dan mempercayakan kami untuk Mas Robi, saya minta tolong karena keberadaan saya yang di laut dan tidak di darat, saya minta tolong ke Garasi Mobil Semarang terutama Mas Robi untuk menyarikan mobil bekas untuk keluarga saya Mas. Oke, jadi inilah unit CR-V Gen 2 tahun 2003 Matic 20 bosku, warna silver. Yuk cek itu, kita putari dulu eksterior dari unit mobil ini. Teman-teman kalau nonton eksteriornya, duh Mas Robi, ini CR-V generasi 2 tahun 2003, usia pemakaian 20 tahun. Tapi kok eksteriornya udah ganteng banget ya. Kalian bisa lihat ya, kameramen shoot detail lah. Lihatkan bagaimana eksteriornya. Ya, mundur kameramen, lihatkan. Nah, inilah ciri khasnya serepnya ya, yaitu dengan kondenya. Ban serepnya ada di backdoor bagasi belakang nempel dengan tutup cover originalnya yang masih ada. Kadang kita menemui CR-V Gen 2 itu yang covernya tuh pada hilang terus diganti cover-cover variasi biasa bosku. Tapi ini yang saya sukai, covernya masih ada karena nyari cover ini juga lumayan mahal. No, putari dulu lagi eksteriornya, yuk muter yuk. Nah, kalau teman-teman melihat bodinya mobil ini kok udah jadi cantik banget Mas Robi, emang dapat udah kayak gini? Enggak, jelas enggak. Apalagi mobil usia pemakaian 20 tahun ya. Mobil ini ketika saya ngambil lecet pemakaian muter, dan kita melakukan spet penataan body cat muter, meninggalkan kap mesin sama atap aja. Jadi kita buat body cat mobil ini jadi kinyis-kinyis, kinclong lagi. Kita perlihatkan waktu saya di bengkel, waktu saya ngecek pekerjaan ini di bengkel GMS, karena kita juga sudah ada bengkel body cat sendiri. Kita lihatkan bagaimana ketika tim saya bengkel itu membereskan body catnya, bagaimana penampakan dari bodinya. Kemarin bagian sini tuh ada dekoknya juga, terus lecet-lecet fender, lecet bumper, itu kita bereskan semua, dan kita lihatkan bagaimana penampilan before-nya ya, ketika proses pengerjaan body catnya. Jadi kalau teman-teman lihat bodi mobil ini seger banget, ya jelas di tangan kami ketidaksempurnaan mobil bekas kita buat sempurna, karena CR-V Gen 2 yang masih original dan masih terawat itu jarang ada. Ini yang saya sukai adalah ketika ngambil unit mobil ini, pekerjaan pada
mesin sangat minim sekali. Jadi ketika kita melakukan general check up pada bagian mesin, kita cuma melakukan servis oli mesin, ganti oli mesin, filter oli, cek rem 4 roda, terus cek kaki-kaki, semua dicek, dan tidak ada spare part yang signifikan untuk diganti. Hanya oli mesin, filter oli, gura mesin, busi juga masih bagus. Biaya servisnya nggak sampai lebih dari 1 juta. Itu kan sangat worth it, bosku. Dan setelah kita melakukan servis general check up pada bagian mesin, selanjutnya kita juga melakukan penataan body jetnya itu ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri hasil pekerjaan dari kami. Dan yang saya sukai dari mobil ini adalah kalau kita masuk ke bagian interior. Karena permintaannya Om Nicholas carikan mobil yang 3 baris CR-V-nya Mas Robi. Lah, ini kita carikan CR-V 3 baris dengan interior ciri khasnya CR-V yang original bludrunya warnanya hitam, dan door trim, dashboard semuanya serba black. Ya inilah yang saya sukai dari CR-V ini adalah interiornya masih terjaga keoriginalitasnya. Nah, ini ciri khasnya. Pada bagian tengah antara jok supir sama jok depan penumpang sebelah kiri ada konsol untuk naruh minuman dan naruh barang, armrest. Nah, inilah ciri khasnya yang saya sukai dari CR-V Gen 2. Dan ciri khasnya selanjutnya adalah matic-nya modelnya seperti ini. Matic-nya nempel di dashboard atas ya, bosku. Suka banget dengan kondisi interior dari unit mobil ini. Bisa dibuka pada pintu baris kedua. Kita perlihatkan juga bagaimana bludrunya ini loh masih bersih ya. Bludrunya itu masih bersih banget. Mobil ini kita finishing akhir, kita lakukan proses salon detailing dari eksterior, interior hingga ruang mesin. Nanti kita perlihatkan. Terus plafonnya, bludrunya atas itu masih bersih. Cuman minusnya CR-V ini dia karena harusnya 2 baris dan bisa dimodif menjadi 3 baris. Itu AC-nya hanya pada bagian depan, tidak ada double blower. Seperti itu, bosku. Yuk lanjut ke penampilan belakang ya. CR-V Gen 2 tahun 2003-2004 itu sebelum generasi facelift ya. Kalau yang facelift mulai 2005-2006, ciri khasnya stop lampnya itu modelnya warnanya nggak seperti ini. Dia lebih ke kristal. Nah, kemarin kita juga menjumpai PR pertama, stop lampnya sini sentet ya. Sentet atau alias retak. Nah, ini kameramen bisa dekatkan, sudah kita bereskan. Jadi stop lampnya kita servis, tidak harus diganti. Kalau diganti pasti biaya memakan biaya yang sangat besar. Dan juga pada bagian stop lamp kanan. Stop lamp kanan juga kemarin sebelah sini ya. Kemarin sebelah sini juga retak. Tapi ini sekarang sudah kembali, sempurna kembali, bosku. Dengan biaya yang tidak usah mahal-mahal. Kalau ganti, wah pasti harganya jutaan. Tinggal diservis saja beres. Sama kemarin itu spion yang sebelah kiri ini juga kemarin itu mungkin pemilik sebelumnya itu patah terus di plastik steel. Nah, ini kita kembalikan lagi fungsinya. Kemarin patah, bosku, ini kembalikan lagi fungsinya. Nah, kalian teman-teman bisa lihat ya kondisi dari eksterior interior mobil ini ya. Hiasnya itu laci apa namanya? Meja piknik. Meja pikniknya ya. Ada meja pikniknya. Lengkap. Kemarin tim saya yang bayar mobil ini info saya meja pikniknya enggak ada. Ini saya baru lihat ternyata meja pikniknya masih ada. Ini ciri khasnya, bosku. 3 baris, lengkap kelengkapannya, meja pikniknya ada. Terus apa namanya ini? Cover ban serepnya juga ada. Biasanya kita sering menjumpai CR-V Gen 2 tuh kadang meja pikniknya hilang, cover ban serepnya hilang. Meja piknik kayak gini tuh harganya juga lumayan, bos. Ini tuh harganya lumayan ini. Karena baru gak ada yang jual, dan yang jual pun second copotan ya. Seperti itulah. Ini jok baris ketiganya sesuai permintaan beliau. Nih, cara melipatnya seperti ini. Nah, jadi kalau semisal kita 2 baris, pada baris ketiga bisa diisi koper besar, mungkin lumayan untuk isi koper sekitar 4-5. Tapi kalau ketika kita pakai untuk 3 baris, itu space-nya udah nggak ada, mepet. Dan ini pun kalau yang baris ketiga untuk diisi orang dewasa juga kurang nyaman. Mentok untuk anak kecil lah, SMP, anak-anak SMP, SD masih oke lah. Tapi kalau orang dewasa wajarnya di baris pertama dan baris kedua. Seperti itu, bosku. Nah, teman-teman udah melihat kondisi dari eksteriornya, muter, body jetnya udah milih. Ya, inilah treatment yang kami lakukan ya, bosku.
treatment yang kami lakukan, body jet kita bereskan sesuai permintaan konsumen. Dan bannya juga posisi bannya masih tebel-tebel. Ini bannya masih tebel-tebel tahun 2000 berapa nih, kok nggak kelihatan tahunnya. Sekitar 2018-19 lah. Masih layak pakai, bannya masih tebel. Nah, kita akan lihatkan kondisi ruang mesin yang sudah kita lakukan proses detailing juga ya, salon ya. Nah, teman-teman bisa lihat kondisi ruang mesinnya udah clean, udah bersih. Nah, inilah SOP-SOP yang kami lakukan di mobil-mobil konsumen ketika mau diambil. Ini loh yang saya sukai dari unit mobil ini tuh, kenaikan kaki-kaki enak. Penyakitnya mobil ini biasanya rembes oli di Rikstir, terus rembes di Silvitech, terus rembes seal packing Dexel, apalagi mobil usia tahun segitu. Saya sering menjumpai penyakit ini terutama di Rikstirnya. Tapi ini garing. Rikstirnya enak, putaran power steeringnya enak, kaki-kaki enak. Bener-bener mobil yang minim PR. Tapi perbaikan ini lebih banyak di body jetnya. Makanya body jetnya kita segarkan kembali sesuai permintaan konsumen. Nih, stiker-stikernya ini masih ada. Kap mesin kaleng. Ya bosku. Nih sealer-sealer dari kap mesinnya juga masih original semua. Bautnya ini aja belum pernah bukaan nih. Bautnya nih masih utuh, belum pernah geser. Headlampnya juga masih bagus, bersih, kinclong. Kalau melihat headlamp dari yang sebelah sini ini belum pernah bongkaran ya. Tapi yang sebelah sini pernah bongkaran dikit. Ya mobil usia tahun segitu ya bosku. Biasa kalau headlamp pernah diservis itu biasalah standarnya. Ya, gimana penampilan dari bodi mobil ini, interior mobil ini, sangat menggiurkan juga. Jadi unit mobil ini kita dapat di angka 75 juta dengan segala PR-nya ya. PR yang kami lakukan adalah penataan body catnya, cat-cat yang lecet-lecet kita pilihi, muter, jadi kita buat kinclong kembali. Tapi oplosan catnya lihat nih, tidak ada yang belang sama sekali ya bosku. Jadi benar-benar kita ngoplosnya persis dengan warna originalnya mobil ini. Penataan body cat sudah, servis mesin sudah, salon detailing sudah, perbaikan stop lamp belakang kanan kiri yang retak sudah, perbaikan spion sudah, terus apalagi salon detailing udah ya tadi ya. Oh ya, sama tadi mobil ini tuh ketika saya ngambil tarian kap mesinnya tuh juga hilang, tidak ada. Coba kameramen lihat kan tarian kap mesinnya ya. Nah itu tarian kap mesinnya saya belikan online. Tarian kap mesinnya sebelumnya tuh cuman dikasih kayak kawat. Nah itu tarian kap mesinnya saya belikan online sama ini. Kemarin ada PR di power window sebelah kanan, satu gelondong ini yang bagian supir itu tidak bisa, akhirnya diakali dibuatin saklar sendiri di sini. Padahal mudah, tinggal beli online satu gelondong, tancepin selesai. Di online juga murah, paling harga 250 ribuan. Nah ini PR-PR usia mobil segitu wajar. Jadi kita bantu bereskan hingga siap pakai untuk konsumen kita Om Nicholas ya bosku. Nah teman-teman tadi udah lihat detail bagaimana proses pekerjaan di unit mobil ini. Jadi inilah salah satu SOP prosedur yang kami lakukan di mobil konsumen. Apapun permintaan beliau kita bereskan. Kita jelaskan lagi, unit mobil ini kita dapat di angka 75 juta, belum dengan membereskan PR-PR yang diinginkan beliau juga hingga siap pakai. 75 juta itu baru mobil, belum beresin PR-PR-nya, belum jasa fee GMS. Gitu aja bosku, thank you ya udah nonton Garasi Mobil Semarang dari awal hingga akhir. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini biar channel ini semakin jaya di dunia otomotif Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.